Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarana Fali Kurniawan dengan NIM 1004040111104. Saya dari program studi politik kelas 5C. Di sini saya akan membawakan 3 materi yang berkaitan dengan ekonomi politik. Dan yang pertama adalah ekonomi politik Marxian. Istilah ekonomi politik yang digunakan dalam pendekatan Marxian merujuk pada sebuah cara berpikir tentang perekonomian yang didasarkan pada metode dan teori dari pemikir ekonomi politik klasik. Marxian dalam memahami tatanan kehidupan sosial adalah dengan membagi masyarakatnya menjadi ke dalam 2 kelas. Yang pertama adalah kelas pekerja dan yang kedua adalah kelas kapitalis. Pendekatan ekonomi politik Marxian menggarisbawahi adanya konflik antar kelas pekerja dengan kelas kapitalis. Ada berbagai ancaman yang diakibatkan oleh pertentangan tersebut, yang secara umum digambarkan kelas pekerja memiliki status sosial yang lebih rendah daripada kelas kapitalis. Di sini dapat kita garis bawahi dan kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya di ekonomi politik Marxian ini, Marxian sendiri membagi kehidupan sosial menjadi 2 kelas, yang ada yang pertama kelas pekerja dan yang kedua adalah kelas kapitalis. Dan status sosial menjadi suatu hambatan pada ekonomi politik pada Marxian tersebut, dan cukup besar status sosial tersebut perbandingannya antara kelas kapitalis dan kelas pekerja. Dan yang kedua adalah materi tentang konsep negara welfare state. Konsep welfare state sendiri secara singkat dapat didefinisikan di mana pemerintah dianggap memegang peran penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warganya. Ciri dasar konsep welfare state ialah adanya program asuransi sosial bagi masyarakat serta adanya program penjamin kesehatan masyarakat. Penerapan konsep welfare state tak terbatas dalam ideologi maupun sistem konstitusi yang dianut oleh suatu negara tertentu, karena terlepas dari ideologinya, paling tidak suatu negara menyelenggarakan berbagai fungsi, diantaranya guna menjaga ketertiban, menjaga kesejahteraan, serta kemakmuran, pertahanan, dan yang terakhir adalah keadilan. Dapat disimpulkan dan digarisbawahi bahwasanya konsep negara welfare state tersebut adalah konsep suatu negara di mana negara tersebut dianggap memegang peranan penting dalam terjadinya atau terselenggaranya kesejahteraan bagi setiap warga negaranya tersebut. Dan Indonesia sudah masuk ke dalam konsep negara welfare state tersebut, seperti contohnya ada aspek-aspek tentang kemakmuran, pertahanan, dan keadilan, serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan bagi warganya itu sendiri. Dan yang terakhir atau yang ketiga ialah analisis kelas. Jadi analisis kelas ini merupakan suatu penelitian di bidang sosiologi, politik, dan ekonomi dari sudut pandang stratifikasi masyarakat ke dalam kelas-kelas yang dinamis. Contoh paling terkenal ialah teori stratifikasi 3 komponen yang lebih dikenal sebagai stratifikasi Weberian atau sistem 3 kelas, yang dikembangkan oleh seorang sosiolog yang berasal dari Jerman yang bernama Max Weber, dengan kelas, status, dan partai sebagai tipe ideal yang berbeda. Dan Max Weber pun berpendapat bahwasanya kekuasaan dapat mempunyai berbagai bentuk. Kekuasaan seseorang dapat ditunjukkan dalam tataran sosial melalui status, dalam tataran ekonomi melalui kelasnya, dan dalam tataran politik melalui partainya. Dapat disimpulkan dan digarisbawahi dan diambil kesimpulan bahwasanya pada analisis kelas ini yang diciptakan atau yang dipendapati oleh Max Weber ini, bahwasanya
Dan analisis kelas ada tiga aspek yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah kelas, yang kedua adalah status, dan yang ketiga ada partainya. Dalam tataran tersebut dapat dilihat bahwasannya yang ditujukan dalam tataran sosial itu melalui statusnya. Jadi tataran sosialnya itu menuju kepada statusnya, dan dalam tataran ekonominya itu melalui kelasnya. Jadi tataran ekonomi seseorang dapat menggambarkan status, dapat menggambarkan kelasnya. Dan yang ketiga, dalam tataran politiknya itu dapat melalui partainya. Jadi suatu partai yang eh, ada di dalam masyarakat itu dapat menggambarkan suatu tataran politik yang ada di sana. Cukup sekian pemaparan dari saya untuk 3 materi yang ada di ekonomi politik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.